Halo semuanya, apa kabar nih? All is well, right? I hope so. Tapi yakin nih semuanya masih oke-oke aja. Kalian ngerasa gak sih kalau cuacanya tuh panas banget akhir-akhir ini? Di rumahku aja nih, kipas anginnya sampai on 24 hours per second loh. Serasa simulasi neraka gak tuh? Ups. Tapi jujur aja nih friends, bumi kita emang udah benar-benar tua. By the way, now we don't talk about the age, cause it's time to talk about climate change. Wow, apaan tuh? Yang belum pernah dengar tentang ini parah sih guys. But don't worry, mari kita pahami apa itu climate change atau perubahan iklim. But before we talk intimately about this, please listen to my story first. Dahulu, saat aku masih seusia anak SD yang katanya punya imajinasi yang lagi nge-hype-nya, aku bermimpi agar bisa hidup di kota. Aku merasa sangat ingin untuk melihat gedung-gedung tinggi menjulang, ramainya perjalanan, dan serunya mendatangi tempat-tempat hiburan. Bukankah terdengar menyenangkan? Yap, but not at all. Seiring berjalannya waktu, aku jadi sadar dan lebih bersyukur karena aku tinggal di desa. Ya, di desa. Meski jalanan tak selalu macet sebagaimana di perkotaan, hanya beberapa rumah yang dapat dibangun beberapa tingkatan, dan meskipun hanya sedikit tempat hiburan, tapi di sini aku merasa nyaman. Mengapa? Karena bising kendaraan perkotaan mengganggu jam tidurku. Asap kendaraan dan juga pabrik menghalangi pandanganku. Dan penduduknya yang padat membuatnya semakin mengurangi pasukan oksigenku. Sedihnya, masalahnya bukan hanya itu. Itu adalah awal dari masalah yang sebenarnya. Kalian tahu, salah satu penyebab suhu di bumi makin panas adalah dari asap-asap kendaraan itu loh. Nah, kabar buruknya nih, bukan hanya dari penggunaan bahan bakar untuk kendaraan atau alat transportasi saja, tetapi dari kegiatan lain di rumah yang kita lakukan, seperti penggunaan listrik untuk mesin cuci, TV, radio, AC, dan sebagainya. Energi listrik yang digunakan oleh masyarakat berasal dari pusat listrik yang juga menggunakan bahan bakar sebagai sumber energinya, seperti halnya batu bara, air, uap, diesel, dan lain-lain. Semua energi tersebut memberikan sumbangan emisi karbon dioksida ke planet yang kita tempati ini. Pemanasan bumi juga disebut sebagai pemanasan global, friends, yang diakibatkan oleh kerusakan ozon yang selalu meningkat. Kerusakan ozon yang dipicu oleh kian tingginya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mengatrol temperatur bumi yang diprediksi mencapai 1-3 derajat Celcius. Kerusakan ozon yang tinggi di atmosfer, atau lebih tepatnya stratosfer, berpotensi mengubah pola cuaca secara ekstrim dan perubahan iklim. Peningkatan gas rumah kaca diakibatkan karena karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC atau chlorofluorocarbons dihasilkan dari penggunaan bahan bakar seperti alat-alat yang aku sebutkan sebelumnya, yang mana hal ini sangat mencederai lapisan ozon. Gas rumah kaca dianggap sebagai penyebab utama perubahan iklim, lebih tepatnya pemanasan global. Menurut para ahli, friends, ini disebabkan meningkatnya karbon dioksida dan partikel polutan lain di atmosfer bumi
yang diibaratkan selimut-selimut gas tersebut dapat menghalangi energi panas yang dipantulkan kembali oleh bumi ke luar angkasa. Pantas saja panas banget nih cuaca, ya kan? Not only that, jika kandungan gas-gas di atmosfer bumi semakin meningkat, akan mengakibatkan bumi semakin memanas. Akibatnya, akan terjadi pencairan es di daerah kutub yang akan menyebabkan naiknya permukaan air laut, lalu dapat menenggelamkan sebagian besar daratan tempat manusia dan makhluk darat lainnya. Wah, ngeri banget gak sih? Apalagi kita tinggal di daerah yang mana banyak pantainya. Kalau volumenya naik, bagaimana nasib kita nanti? Kok ngeri banget ya ngebayanginnya aja? Udah panas, banjir, apalagi masalah yang bakal datang. Oh iya, aku ingat. Semakin panas, peningkatan suhu yang cukup lama mengakibatkan panjangnya musim kemarau di daerah lingkungan di sekitar hutan. Selain itu, juga mengakibatkan kebakaran hutan di daerah gambut tersebut. Wah, parah sih. Nah kan, it's not about the earth age, but it's time to act. So, what should we do? Akankah aksi kita bisa menghentikan masalah ini? Bisa iya, bisa enggak sih friends? Luka yang kita berikan pada bumi udah semakin memburuk, dan pasti akan sangat sulit untuk menyembuhkannya kembali. Namun, apa salahnya menghambat luka agar tidak semakin parah? Benar kan? Jadi, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Oh iya, tadi kan masalah utamanya adalah penggunaan bahan bakar, khususnya bahan bakar fosil. Jadi, pemerintah mungkin bisa membantu kita untuk mengganti bahan bakar ini menjadi bahan bakar alami dan juga ramah lingkungan. Seperti halnya listrik yang dapat diganti dari pengolahan energi surya. Namun kendalanya, waktu yang digunakan pasti cukup lama, dan biaya yang harus diperlukan juga cukup mahal. Lantas, salah satu cara yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi pemakaiannya, baik dari segi transportasi, penggunaan listrik, dan juga lain-lain. Selain itu, hal baik yang dapat kita lakukan adalah menanam pohon, tidak membakar sampah, lalu melakukan reduce, reuse, recycle, dan tentunya menyebarkan informasi pentingnya menjaga lingkungan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi friends, jangan lupa like jika video ini bermanfaat, share jika kalian ingin berkontribusi pada lingkungan, dan komen jika kalian setuju dengan isi video ini. See you later.